Jadi kena todong tapi tidak dikatakan. Tapi sepertinya kayaknya wajar saya di sini. Jadi saya cari-cari dulu izin ini. Bagus. Mohon maaf. Air meriah tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantun biasanya provokasinya memang dari Pak Ketua sama Mas Eko. Izin ini banyak hadirin, ada suhu besar saya, guru besar saya, Prof. Amin. Izin saya Pak di depan, saya izin di depan. Baik, ini jam-jam rawan ya, untuk memimpin atau apa sebuah diskusi di jam-jam rawan, karena jam-jam segini biasanya habis makan siang, gravitasi punggung itu agak condong ke belakang. Ini suasananya agak-agak sejuk sebab itu, apalagi di pinggir laut. Izin ini Pak Tea. Baik, dalam kegiatan literasi keterbukaan informasi publik ini saya sedikit mengulas apa yang diinformasikan oleh Pak Kodim Mas Eko. Kalau di provinsi itu di bawah PP Datin, kalau di kabupaten kota itu di bawah ketua. Jadi ada SDM, O dan Datin. Jadi kalau kata Mas Eko harus informatif, kami itu kayak dikejar dan dikebuki gitu. Pokoknya harus informatif. Jadi saya baru dilantik, tiba-tiba ada penghargaan di provinsi Bawaslu kota menuju informatif. Kaget saya. Ternyata itu penilaian yang lama. Alhamdulillah masih selamat. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan informatif. Baik, di sini ada 3 narasumber. Tadi saya sudah baca sekilas untuk narasumber. Ini saya yang pertama saya panggil. Ini tadi saya ulas-ulas ini kayak tempat tinggal lama saya. Mas Rifkan ini. Silakan Mas Rifkan. Mas Rifkan ini salah satu pengajar di dosen Universitas Pamulang. Karena saya kalau pulang dari Lebak Bulus pasti lewat Pamulang. Karena saya pulangnya itu di Villa Dago, Masnya di Redi Jaya, jadi dekat-dekat lah. Tetangga, makanya saya kagetnya dia merasa lihat tetangga. Mas Rifki ini saat ini sedang proses S3 program doktoral Institut Pertanian Bogor. Ini luar biasa, sudah berkesempatan. Ini pertama nih Mas di Bengkulu. 2 kali. Ini memang harus ada kesan, karena Soekarno jadi presiden itu karena menikah dengan Fatmawati. Ini sebagai informasi, jadi biar ini paham. Baik, narasumber selanjutnya Ibu Dr. Siti Rahmat, SP, CME, CRGB. Beliau pernah menjabat DPD DKPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Siti, dan saat ini dosen di Trisakti sampai dengan sekarang. Ini banyak nih. Direktur Eksekutif Ganda Poli. Kalau sudah lihat lembaga-lembaga kayak gini, rasa-rasa remnya lagi. Pernah menjabat jadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2023, terus pernah menjadi tenaga ahli Komisi 2 DPR RI 2014-2018, serta pernah menjabat sebagai anggota KPU Jakarta Timur 2008-2013. Tinggal di Jakarta, Kramat Jati. Terus narasumber yang ketiga ini Bapak MC Dahlan. Saya persilakan Bapak. Sebagai dulu masih Panwaslu, dulu sebagai Ketua Panwaslu Jakarta Utara tahun 2009. Nah, ini narasumber yang mumpuni dan diharapkan kepada hadirin sekalian mengeksplor seperti apa di Bawaslu soal literasi informasi publik ini. Baik, saya izin duduk hadirin sekalian.
Baik, hadirin sekalian, untuk pemaparan selanjutnya saya kasih kesempatan ini 15 menit per narasumber. Saya harapkan akademisi dulu, dari akademisi dulu, karena akademisi biasanya mengupasnya lebih dalam. Baik, saya persilakan Abang Darifkan untuk memaparkan materi yang akan diberikan kepada kami semua di sini. Kami persilakan 15 menit. Dipakai timer kan? Baik, terima kasih. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pada ribut mengenai pantun, saya di tengah kalah. Ya, jadi biar kita sama-sama berpantun ria, karena ini salah satu budaya Indonesia. Ya. Riuh ombak di pantai panjang, menemani senja yang tampak biru. Keterbukaan informasi jadi pegangan utama. Bawaslu Bengkulu jujur dan bersatu. Ini deh. Baik. Sebenarnya materi saya ini harusnya materi terakhir. Ya. Jadi lebih kepada fokus bagaimana PPID itu dijalankan. Tapi nanti dari Bu Dr. Siti Rahman lebih kepada teknis hukum. Kemudian nanti dari Pak Muhammad Siddiq lebih kepada bagaimana keterbukaan informasi publik itu dilakukan. Baik, kalau dari saya terkait dengan PPID ini, sebenarnya ini adalah amanat undang-undang ya terkait dengan keterbukaan informasi publik, khususnya di Undang-Undang Dasar Nomor 28 ya, mohon izin ya. Undang-Undang Dasar Nomor 28 ya, khususnya pasal F ya, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian PPID itu apa? Jadi kalau kita lihat secara definisi PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kalau kita lihat dari amanah yang disampaikan oleh undang-undang, kemudian di nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap lembaga negara itu harus memiliki PPID. Nah, salah satunya Bawaslu memiliki PPID sebagai salah satu pusat informasi publik. Nah, ini kebetulan banyak para akademisi juga. Mohon izin, tadi ada Bapak Rektor ya, dan ada para guru besar. Insya Allah saya mau belajar bagaimana bisa menjadi guru besar. Jadi kalau kita lihat PPID ini bisa jadi wadah, jadi tempat bagi teman-teman akademisi, baik itu mahasiswa maupun dosen, untuk menggali informasi, untuk bisa melakukan tridharma perguruan tinggi. Ya, dan kebetulan juga salah satu program Bawaslu selain literasi hari ini, kita juga ada program literasi data. Ya, oke, kita bisa lanjut. Nah, PPID ini sebagai lembaga tadi, kalau kita lihat pasal 28F Undang-Undang Dasar ini sebagai dasarnya, kemudian turunannya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian diejawantakan oleh Bawaslu melalui Perbawaslu Nomor 1 tahun 2017, bahwa PPID Bawaslu ini sebagai pusat informasi, data dan komunikasi. Kita lanjut. Nah, ini strukturnya, kalau kita bisa lihat Bapak Ibu. Jadi penanggung jawabnya itu adalah ketua dan anggota Bawaslu, di mana sebagai pengawasnya ada para tenaga ahli. Ya. Kemudian kita bisa lanjut. Oke, ini tugas dan fungsi PPID. Pertama, penyimpanan dan dokumentasi. Kemudian penyediaan informasi, sistem informasi, pelaporan dan sarana prasarana serta pengembangan kompetensi. Dan perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu, Bawaslu punya satu portal, yaitu satudata.bawaslu.go.id. Itu berhubungan dengan semua aktivitas Bawaslu selama proses pengawasan. Dan itu hubungannya adalah berhubungan dengan data, berhubungan dengan, kalau boleh saya katakan, berhubungan dengan angka dan statistik. Berapa jumlah pelanggaran di setiap daerah, berapa jumlah
Itu dia ada di satu kota, satu data .bawaslu.go.id. Kita lanjut. Oke, tadi jenis dari informasi publik apa saja yang ada di PPID. Pertama, kalau misalkan informasi itu sifatnya berkala. Berkala lebih kepada informasi terhadap profil badan publik, kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan harian, mingguan ataupun bulanan. Kemudian informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan juga informasi yang dikecualikan. Kita lanjut. Oke. Sebenarnya ini masih ada aplikasi PPID. Kalau kita download di Play Store, itu ada satu Go Bawaslu, ya. Salah satunya adalah PPID. Tapi kedepannya PPID juga salah satunya adalah perannya tadi satu data. Jadi mungkin nanti izin tadi ada Pak Rektor dan para akademisi kedepannya bisa bekerja sama dengan Bawaslu dalam pengolahan data, khususnya kebutuhan teman-teman dosen maupun teman-teman mahasiswa dalam hal pidana, baik itu pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, lebih ke arah sana. Oke, mungkin itu kalau dari saya ya. Kalau kita bisa lihat, jadi PPD ini perannya sangat strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Ini spesifik lebih ke PPD. Kalau saya lebih ke fokus kepada PPID itu sendiri. Nanti kedepannya ada kegiatan literasi data. Tadi saya kembali lagi dari awal informasinya bahwa literasi data itu akan bekerja sama dengan berbagai kampus untuk menyampaikan bahwa ini kegiatan pengawasan pemilu ini bisa loh dijadikan kegiatan tridharma, bukan hanya penelitian tapi juga sebagai bahan ajar dan juga sebagai bahan tempat untuk pengabdian kepada masyarakat, agar sivitas akademika dalam menjadi dosen maupun mahasiswa bisa berkembang dalam kegiatan tridharmanya. Begitu mungkin. Terima kasih. Atau langsung ada pertanyaan atau gimana? Pak Moderator, digabung aja. Kayaknya digabung aja. Oh siap, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rifka pemaparannya. Ada beberapa hal yang saya coba highlight. Bahwasan memang soal keterbukaan informasi di Bawaslu memang saat ini yang paling banyak mengakses itu dunia kampus. Gitu. Kami di Bawaslu Kota itu memang cukup banyak permintaan data terkait kawan-kawan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, baik dari kampus negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu yang saya coba highlight. Selanjutnya saya persilakan narasumber kedua, karena lebih baik kita pemaparan dulu dan nanti baru kita diskusi terkait penguatan literasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI. Untuk selanjutnya, ini yang paling cantik yang ada di depan. Ini saya persilakan Ibu Dr. Siti Rahma. Saya persilakan waktu 15 menit, terserah mau diapakan. Ke kantor Bawaslu bawa rajunan. Rajunannya segar di atas salam. Walau tidak berjabat tangan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. TA Bawaslu Republik Indonesia, Ketua maupun seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan seluruh hadirin yang terundang dan luar biasa. Yang terundang ini beragam. Insya Allah semua informasi yang hari ini diberikan semoga bermanfaat dan harapannya tidak berhenti sampai di forum ini saja. Harapannya bahwa ini menjadi forum terbaik bagi kita semua. Biasanya kalau saya jadi narasumber, saya mau coba pusatkan konsentrasi. Boleh kita berdiri dulu? Boleh ya? Nah, Bapak Ibu boleh berdiri dulu. Biar konsentrasi, fokus. Ya. Kalau saya bilang pagi, tepuk sekali. Pagi. Ya. Yang semangat, pagi.
Oke, kita jumpa lagi pagi, sore, malam. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh dulu. Tadi Pak Rifkan sudah menyampaikan, ya, PPID di Bawaslu. Nah, kalau saya ini lebih yang umum, ya, umum. Kenapa? Ya, ada pertanyaan saya sebenarnya gini. Kenapa menurut Bapak nih, ngapain? Menurut Bapak kenapa keterbukaan informasi itu perlu? Menurut Bapak? Sudah Zamannya. Ada yang lain? Kenapa keterbukaan informasi itu perlu? Setiap orang boleh mendapatkan informasi. Ada yang lain? Transparansi. Ada yang lain? Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ada yang lain lagi? Menjaga kepercayaan masyarakat. Bapak Ibu, yang disebut keterbukaan informasi itu adanya di lembaga publik. Apa itu lembaga publik? Lembaga publik itu adalah kategorinya, yaitu menggunakan anggaran, pendapatan dan belanja negara, APBN dan APBD. Jadi lembaga publik yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah mereka lembaga publik termasuk hari ini yang Bawaslu sudah lakukan. Dan kita boleh tepuk tangan dong buat Bawaslu Provinsi Bengkulu yang sudah mendapatkan informatif. Boleh lanjut sambil lanjut ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di mana memungkinkan. Jadi sebenarnya kita itu tidak hanya duduk diam dan melihat aja, ya, karena sebenarnya yang namanya lembaga publik itu bekerja berdasarkan APBN dan APBD yang sumber keuangannya berasal dari duit siapa? Rakyat. Duit siapa? Duit kita, ya, kita yang bayar apa? Pajak. Ya, ada nggak yang nggak dipajakin? Bapak Ibu makan ke sini, datang sini dipajak semua. Bapak Ibu punya penghasilan dipajakin juga kan? Ya, jadi sumber keuangan negara maupun daerah itulah yang menyebabkan lembaga publik itu mesti terbuka. Ya. Tapi terbuka bukan berarti telanjang. Ya. Makanya kalau dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu diatur, ya, diatur apa saja yang boleh terbuka, ya. Tapi karena ini lembaga Bawaslu, dia ada aturan turunannya lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang pilkada dan juga aturan Bawaslu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rifkan narasumber. Boleh lanjut? Moderator boleh diingatkan. Jadi prinsip-prinsip tadi keterbukaan informasi yang pertama adalah dia harus maksimal terbuka, minimal tertutup. Kemudian transparansi tadi yang sudah ibu-ibu sampaikan. Kemudian akuntabilitasnya, kepastian hukumnya dan keadilan. Keadilan tuh gini Bu, kalau ada pemohon informasi, jangan sampai karena dia kenal dengan pemohon informasi si A, si B-nya nggak kenal, lalu si B-nya dicuekin. Ya, jadi dia mesti adil kepada yang namanya pemohon informasi. Kemudian kalau ada kejadian tadi sudah Mas Rifkan sampaikan bahwa biasanya mahasiswa itu meminta data dari Bawaslu misalnya gitu. Nah, ini ada satu lembaga lagi namanya yang biasanya kalau kita pengen bersengketa, namanya adalah Komisi Informasi Publik. Bisa bersengketa informasi. Kalau misalnya ada ibu dan bapak pengen informasi ini, tapi kok itu, kenapa kok nggak diberikan gitu? Nah, di Bawaslu juga sama. Ada standarisasi dalam hal bagaimana melayani para pemohon informasi. Ya, misalnya harinya berapa, waktunya berapa lama tuh surat permohonan kita masuk, lalu kemudian berapa lama itu direspon. Itu punya. Jadi masing-masing lembaga punya namanya SOP dalam hal
PPID tadi, keterbukaan informasi publik. Nah, fungsi utamanya apa? Menyediakan informasi publik, pengawas transparansi, kemudian mengedukasi masyarakat. Apa saja yang boleh diinformasikan kepada masyarakat atau pemohon informasi. Apa yang disediakan? Yang pertama, ada yang disebut dengan, jadi kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu mengatur tentang yang itu jenis-jenis informasi yang harus disediakan. Pertama adalah informasi yang sifatnya berkala, ya, yaitu misalnya laporan kegiatan, anggaran. Kalau Bapak Ibu pengen tahu sebenarnya anggaran lembaga publik itu, yang lembaga publik ini pengen tahu saya, nah itu boleh dimintakan informasinya. Kemudian program kerjanya apa. Nah, selanjutnya ada informasi serta merta, yaitu kebijakan mendesak, terus keadaan darurat, kemudian informasi setiap saat, ya. Nah, mekanisme penyampaian itu bisa tadi, ya, website resminya, kemudian media sosialnya, konferensi persnya, papan pengumumannya, aplikasi mobile atau siaran radio. Kalau di bawah sudah diatur tuh, tadi Mas Kirin sampaikan ya, itu ada yang disebut dengan PPID. Jadi nanti yang akan sama di semua lembaga publik ada PPID masing-masing, ya. Ada metodenya juga. Boleh lanjut tahapan. Nah, kalau di Bawaslu karena dia sifatnya adalah lembaga pengawas pemilu yang memiliki 3 tupoksi besar: pencegahan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, dan yang terakhir adalah penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Nah, itu ada yang terkait dengan pemilu, tahapan persiapan, pelaksanaan, dan yang saat sekarang ini karena Bawaslu tidak sedang dalam kondisi pemilu, maka yang disebut dengan tahapan pasca pemilu, ya, pasca pemilunya. Lalu karakteristik juga tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua Bawaslu Bengkulu bahwa ada di Bengkulu juga sudah sama di seluruh Indonesia, juga ada pilkada yang tahun 2024 kemarin. Boleh lanjut? Nah, jenis informasi yang dipublikasikan kalau di Bawaslu itu ada data pengawasan, informasi administratif, dan juga layanan publik. Boleh lanjut lagi? Nah, digital platformnya tadi Bawaslu yang PPID tadi, ya, yang sudah disampaikan. Boleh lanjut? Nah, ini tantangannya, ya. Tantangannya salah satunya adalah tantangan internal, eksternal, dan tantangan teknis, ya. Klasifikasi informasi yang tepat. Jadi informasi itu harus diklasifikasikan. Mau seperti apa? Kalau di Bawaslu ini ada pencegahannya, pengawasannya, penanganan pelanggarannya, itu harus diklasifikasikan. Lanjut, boleh? Nah, kemudian peningkatan teknologi, dan tentu ini hari ini yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia mengundang Bapak Ibu semua dalam rangka mengedukasi terkait dengan keterbukaan informasi yang ada di Bawaslu, ya, baik Bawaslu RI maupun Bawaslu provinsi. Lanjut. Nah, tentu harapannya tadi, ya, Bawaslu tadi aplikasi, kemudian dashboard, ada media sosial interaktif, ini juga bisa diakses lebih jauh oleh teman-teman semua, ya, baik teman-teman ormas maupun juga tadi akademisi. Lanjut. Nah, rekomendasi untuk peningkatannya tentu jangka pendeknya apa? Ini juga selaku lembaga publik tentu ini harus didesain sedemikian rupa, ya, jangka menengahnya maupun jangka panjangnya. Lanjut. Poin utamanya bahwa Bawaslu itu tentu memiliki peran strategis mewujudkan keterbukaan informasi publik. Ya, apalagi Bawaslu sudah beberapa kali meraih penghargaan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi Bawaslu itu punya yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Artinya apa? Masyarakat diajak untuk mengawasi. Nah, dengan itu maka tentu harapannya dengan keterbukaan informasi, masyarakat itu merasa saya membutuhkan informasi ini agar kedepannya
bersama-sama dengan Bawaslu. Salah satu tantangan utama di Bawaslu itu adalah maraknya politik uang, ya. Maraknya politik uang ini luar biasa tantangannya, ya. Dan politik uang ini dianggap sebagai candu, sebagai racun gitu ya. Tapi kita juga masih sebatas wacana. Ya kan ya? Dari hari ke hari ikannya menipis, dari ke hari terus meningkat. Ya, bahkan ini hasil riset Pak di Komisi 2 menyatakan bahwa pemilu 2024 kemarin adalah yang paling brutal di antara pemilu sebelumnya. Ya, menurut Bapak setuju nggak? Betul ya? Pemilu 2024 yang paling brutal. Iya. Bukan saya yang bilang, Bapak yang setuju ya. Oke. Cukup. Tentu visi kedepannya Bawaslu yang transparan, akuntabel, responsif untuk pemilu yang berintegritas. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus untuk waktunya pas, masih ada 2 menit lagi sebetulnya. Jadi betul-betul memang dijaga posisi waktu. Karena kalau memang biasanya soal manajemen waktunya harus tepat. Baik, selanjutnya kita langsung ke narasumber yang ketiga kepada Bapak MC Dahlan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ini ada Pak Hamzah, Pak Eko dan teman-teman semua. Para peserta yang hadir dari berbagai unsur, ada kelompok Cimahi Plus, ada dari FKUB dan para mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Tak lupa narasumber yang ganteng dan cantik ya dari Jakarta, Ibu Doktor Siti Rahma dan Bang Piran. Saya hanya pertanyaan apa yang disampaikan oleh narasumber ini. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan Bengkulu ini menjadi satu daerah yang saya kunjungi, saya terkesan betul Pak Ketua. Ya, luar biasa dengan ekspor sejarah dan juga berbagai macam jejak rekam Bung Karno. Ya. Dan tadi kita sudah mengunjungi beberapa tempat. Mudah-mudahan ini satu tempat yang kita anggap dari sejarah buat bangsa kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya ingin menyampaikan tentang literasi informasi publik dan pengawasan pemilu dan pemilihan. Hari ini kebetulan Bawaslu ini mengadakan forum literasi keterbukaan informasi publik. Yang paling penting adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ada beberapa hal yang paling substansi terkait dengan apa yang dimaksud literasi. Tadi disampaikan oleh kedua narasumber terkait tentang pengawasan, ya. Ada pengawasan preventif, ada pengawasan partisipatif, ada pengawasan yang juga masuk dalam kategori di mana masyarakat terlibat secara aktif untuk melakukan pengawasan partisipatif. Ini peran strategis Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang memang dipercaya oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dalam hal terkait dengan aturan dan mekanisme undang-undang agar pemilu berjalan demokratis, jujur, transparan, dan akuntabilitas. Seperti yang kita ketahui, memang seringkali terjadi di beberapa daerah itu ada kegiatan-kegiatan yang memang pada saat pesta demokrasi pemilu itu ada kecurangan-kecurangan, ada berita-berita hoax, ada disinformasi dan lain-lain. Inilah fungsi Bawaslu yang juga kita lihat sudah bekerja secara maksimal dalam rangka melakukan pengawasan terhadap berbagai macam pelanggaran dan kecurangan dalam
yang berperan penjamin keadilan, menjaga integritas pemilu. Di Bawaslu betul-betul melakukan sebuah kepatutan, menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam pemilu. Lalu peningkatan partisipasi yang sudah saya sampaikan tentang keterlibatan masyarakat, stakeholder ya. Masyarakat itu ada banyak unsur masyarakat, ada tokoh agama, ada pelajar, ada mahasiswa yang juga harus diberikan edukasi tentang pemahaman pemilu. Di sinilah pentingnya literasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait tentang undang-undang, terkait tentang literasi dan terkait tentang bagaimana masyarakat juga paham turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Kemudian kemitraan strategis tadi yang saya sampaikan dengan komponen masyarakat, LSM, unsur masyarakat ya, ada kelompok Cipayung, ada berbagai macam unsur masyarakat yang juga diberikan peran dalam keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu. Lanjut. Nah, pengawasan partisipasi kunci pemilu demokratis. Apa yang menentukan pengawasan partisipasi? Ada aktor ganda. Tadi masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pemilih, tapi juga bertindak sebagai regulator. Masyarakat bertindak sebagai terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Mestinya yang kita harus ketahui bahwa partai politik juga sebagai daripada peserta pemilihan umum dan pemilu presiden maupun pemilu legislatif juga terlibat aktif untuk memberikan edukasi pemahaman pada konstituen. Misalnya memberikan pendidikan politik tentang pengawasan pemilu, pelanggaran-pelanggaran ya yang nanti dilakukan oleh unsur konstituen partai politik. Jadi sebenarnya tugas pengawasan pemilu itu bukan hanya tugas Bawaslu, tapi juga tugas masyarakat yang juga terlibat dalam proses demokrasi ini. Ini yang penting karena memang sering terjadi disparitas, sering terjadi kesenjangan maupun konflik horizontal di bawah ketika memang masyarakat tidak memahami tentang regulasi undang-undang tentang pemilu. Lanjut. Tantangan pengawasan di era digital dan media sosial. Kita sekarang tahu bahwa media sosial itu menjadi satu magnet ya masyarakat. Misalnya ada pemberitaan viral itu menjadi opini di mana-mana di publik. Nah, oleh karena itu dalam hal bagaimana keterkaitan masyarakat dan pengawas pemilu itu tentu ada sebuah domain yang dilakukan. Misalnya ini saya lihat ada beberapa hal yang terjadi propaganda, disinformasi dalam satu area pemilihan umum presiden maupun legislatif. Sering orang memberikan informasi yang kok, sering orang melakukan praktek-praktek kecurangan pemilu dengan menjual suara yang terjadi. Nah, inilah peran-peran masyarakat yang juga memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya yang kita ketahui bahwa ini terjadi di desa-desa, di kampung-kampung yang tingkat pendidikan masyarakat sangat lemah dan sangat rapuh dan mudah digoda dengan politik uang. Yang ketiga, inovasi Bawaslu. Bawaslu kita tahu bahwa sudah memberikan slogan-slogan misalnya salam awas, awasi pemilu. Ayo sukseskan pemilu, masyarakat menjadi pengawas. Ini juga slogan-slogan yang memang dilakukan oleh Bawaslu terhadap seluruh kepentingan masyarakat dan mereka membuka kanal ya secara terbuka ya, dan satu-satunya lembaga yang juga terbuka dalam hal keterkaitan dengan informasi publik ini pada Bawaslu ya. Tadi disampaikan di awal oleh tenaga ahli Kodim, Bawaslu itu terbuka terhadap seluruh kegiatan maupun regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu dan penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, ini studi kasus peran komunitas lokal dan dalam pengawasan. Ya, ini studi kasus ya. Guru ngaji madrasah dan di Brebes, guru ngaji madrasah ini menjadi fasilitator kunci untuk menyampaikan pesan. Ya, ini tadi yang saya katakan. Guru ngaji bisa terlibat, kemudian juga ada unsur mahasiswa, ada unsur tokoh masyarakat terlibat secara aktif melakukan membantu tugas-tugas Bawaslu dalam suksesnya penyelenggaraan pengawasan pemilu. Kemudian pelatihan dan MOU modul Bawaslu itu memberikan pelatihan yang terjadi. Ya, kita lihat memang di samping juga ada
kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya MOU ya. Di beberapa tempat ada izinnya. Nah, ya lanjut ya. Jaringan kuat strategi ini betul membangun jaringan pengawasan yang kokoh, yang fondasi pengawasannya lebih kuat ya, lebih terpercaya untuk berkelanjutan, dan ini melibatkan masyarakat sipil. Civil society kita ini adalah masyarakat yang juga sebagai konstituen partai politik, sebagai masyarakat yang memiliki partisipasi yang kuat terhadap pengawasan pemilu. Lanjut. Literasi keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pengawasan ini ada 3. Ada hak akses informasi. Masyarakat diberikan akses informasi terkait dengan undang-undang dan regulasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ini sangat penting untuk menjaga harmoni supaya tidak ada konflik horizontal, masyarakat terlibat langsung. Nah, ini yang memang terus dilakukan secara terus-menerus oleh Bawaslu dari pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, dari setiap kegiatan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Apa sih sebenarnya? Nah, pemilu ini sebagai pilar demokrasi yang memang harus jujur, kredibel, transparan, dan memang butuh keterbukaan. Makanya ada istilah jujur adil. Inilah sebuah proses di mana demokrasi itu menjadi tempat yang kokoh, yang kuat untuk bisa melaksanakan sebuah produk-produk daripada pemilihan umum, produk legislatif, produk presiden, produk lain-lainnya, gubernur maupun dewan perwakilan daerah yang sudah ada dalam perundang-undangan itu. Lanjut, budaya pelaporan itu memang dilakukan secara berjenjang. Pelaporan itu yang secara dilakukan secara berjenjang. Kalau di tingkat bawah itu ada namanya pelaksana pemilu, pengawas pemilu di tingkat kelurahan, PPL, kemudian kecamatan, terus berjenjang selanjutnya. Ini pelaporan ini mesti berkualitas, ya. Oleh karena itu memang sering dilakukan sosialisasi oleh Bawaslu terkait tentang pemahaman perangkat pengawas pemilu dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota, kabupaten. Ini yang disebut dengan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan tingkatan perangkat pemilu. Dampak dari literasi informasi dan pengawasan partisipatif. Apa dampak positifnya? Pertama, pencegahan kecurangan tadi yang saya sampaikan. Pencegahan kecurangan itu ketika Bawaslu dan perangkatnya melakukan suksesnya dia, berhasilnya dia ketika melakukan pencegahan preventif terhadap pelanggaran pemilu. Itu keberhasilan kunci Bawaslu. Dia melakukan tindakan preventif sehingga pada satu kelompok masyarakat tidak melakukan kecurangan. Ini tindakan preventif yang melakukan bahwa dia memiliki pola secara masif terkait tentang pola preventif dalam hal akan terjadinya kecurangan. Lalu pemilu berkualitas, mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, yang ini juga menjadi demokrasi yang berkualitas ketika itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kemudian kepercayaan publik menjadi percaya, ekspektasi pada Bawaslu bahwa Bawaslu dan perangkatnya benar-benar melakukan pengawasan secara profesional, secara adil, dan juga dengan panduan regulasi dan undang-undang yang ada. Lanjut, izin kesimpulan dan hasil nyata. Aja 3 menit. Kesimpulan dan hasil nyata. Tadi yang saya katakan, yang kelanjutannya, literasi sebagai fondasi pengawasan dan juga sebagai pemahaman masyarakat. Jadi literasi itu apa? Masyarakat harus tahu tentang regulasi, tentang undang-undang, tentang bagaimana cara dia berturut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Itu yang terjadi fakta-fakta dalam pemilu. Kemudian sinergi Bawaslu dengan masyarakat. Ada relawan yang dibentuk oleh Bawaslu. Ada sosialisasi yang membentuk masyarakat
oleh Bawaslu membentuk kelompok masyarakat dan itu dijadikan sebagai komponen relawan yang juga menyebar lalu menyampaikan misi dan visi daripada pengawas pemilu yang ini dibentuk oleh Bawaslu. Ada kolaborasi masyarakat dengan Bawaslu dengan komponen masyarakat, misalkan mahasiswa ya. Tahun 99 ada pelaksana pengawas pemilu yang mereka dari kelompok mahasiswa namanya Anprel tahun 99. Itu diketuai oleh Todung Mulya Lubis. Saya terlibat pada masa itu. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya demokrasi. Dan terakhir aksi nyata dan partisipasi meningkatkan kesadaran dan pelaporan dalam hal-hal kejadian-kejadian maupun konflik yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu. Penutupnya dalam konteks ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal. Pertama, bagaimana fungsi kesadaran masyarakat itu harus dibangun, dibentuk untuk melakukan pengawasan dan kolaborasi dengan Bawaslu. Yang kemudian yang ketiga, masyarakat diberikan pemahaman juga tentang yang kedua. Masyarakat diberikan pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan pemilu ini berjalan jujur adil dengan keterlibatan yang ada dan juga memberikan pemahaman antara Bawaslu dengan masyarakat itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sukses pelaksanaan pemilu itu tidak lain adalah bukan hanya peran Bawaslu sebagai lembaga kunci, tapi juga partisipasi publik, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan. Karena tanpa ini maka tidak akan terlaksana pemilu yang berkualitas yang dimaksud dengan undang-undang itu, bahwa pemilu harus memberikan rasa aman, rasa kepercayaan kepada masyarakat dan memberikan ruang-ruang dialog dengan masyarakat dan bermuara pada hasil dari pemilu itu melahirkan sebuah produk demokrasi yang memang betul-betul beradab, akuntabilitas dan transparan. Saya kira itu dari saya penutup, dan saya ingin berpantun dari berpantun semua. Bang Eko izin saya hanya menyampaikan sedikit terima kasih pada tuan rumah yang juga telah memberikan pelayanan terbaik bagi kita narasumber dari narasumber 3 orang narasumber dari Jakarta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dari sudah pemaparan 3 narasumber pada siang jalan sore hari ini. Harapan kita atau harapan kami di Bawaslu ini mendapatkan input atau masukan yang juga bisa jadi rujukan terkait keterbukaan informasi seperti apa Bawaslu ke depan untuk melakukan sebuah proses menuju yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya buka 3 penanya. Silakan. 1, Bang Heru. Masih Bang Heru? Perempuan, Mbak. Nanti tolong perkenalkan nama. Terus yang di belakang itu Pak Dokter. Pak Dokter, Kak Pamilubis. Untuk 3 dulu, nanti tolong disimpan. Nanti habis ini kita silakan nanti Ibu. Nanti 3 orang dulu pertama. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin dari Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu atau BMA. Sebelumnya tadi berpantun saya nggak ketinggalan. Bur berdebur ombak di Malabro, bunyi ikan belana meronta-ronta. Bersyukur kita bersyukur di sore hari itu kita bertemu dengan adik sana di forum majelis nikah. Apa yang disampaikan oleh 3 narasumber termasuk dari panitia, saya ikuti itu. Tapi ada satu hal mungkin sering pengalaman. Saya ini sejak zaman Orde Baru ikut pemilu. Benaran saya ini orang penerangan.
manipulasi data itu biasa saja sering masyarakat. Dan saya juga kebenaran sebagai wakil ketua pemilihan daerah reformasi pertama ada 48 partai. Bayangkan mau makan siang itu pleno. Oh ya kan. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, untuk keterbukaan khususnya di Provinsi Bengkulu, sering apakah KPU, Bawaslu atau segala macam, saya sangat menyayangkan sering tidak menggunakan TPRI. TPRI itu bukan main jangkauan, melebihi daripada televisi yang ada. Saya terus terangnya waktu saya kakak dulu mati-matian dirinya TPRI di Bengkulu ini. Yang kedua, pada pemilu yang sudah Pilpres khususnya, ini betul atau tidak? Katanya data siber itu taruh di luar negeri, sehingga kemudian dibolak-balik, buka ditutup, masih juga ke yang lain. Ini saya mohon penjelasan. Sampai sekarang saya belum terjawab apa betul atau bukan. Yang ketiga, mengapa kita tidak membuat MOT untuk kedatangan? Kalau saya Provinsi Bali pernah merancangkan itu. Kok terlalu repot-repot sekarang? Sudah waktunya kita membuat undang-undang ke depan ini kayak MOT gitu. Dan repot-repot langsung tepat. Itu betul. Kalau sudah terbuka bisa. Yang kedua, yang selanjutnya peranan parpol. Saya terus terang aja. Ada hadis Nabi itu mengatakan rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena mau berkuasa dan duit. Nah ini kalau saya melihat bagaimanapun pintarnya presiden, bupati, gubernur, kalau pemimpinnya dari partainya belum dibenahi, saya kira ini perlu pembenahan undang-undang kepartaian. Ya, partaian ini kalau saran saya seperti zaman Orde Baru cukup 3 kita di Indonesia ini. Partai ini lah, bagaimanapun pintarnya Pak Prabowo, siapa? Enggak bisa partai ini. Bapak Kacau itu pernah tanya Pak Mahfud MD, bisa nggak? Oh bisa, siap. Tapi tolong gerakan gitu. Nah yang kemudian peranan lembaga survei, saya itu terus saja bisa dibuat ya, bisa buat tidak. Kalau sebuah informasi publik ini bisa mengecoh, ya. Saya tidak yakin bahwa ini sekian sudah sekian sistem itu cepat. Nah, ini untuk akan datang, tolong dibenahi apa ada sebangsa undang-undang. Nah kemudian maaf, ini sesama kita Polri, ngawasi awas. Apa ada undang-undang itu sampai kotak suara itu ada kunci dari polisi? Saya tidak betul. Tuh. Nah yang terakhir lagi khusus untuk di Bengkulu ini, Indonesia ini dalam bab 5 sistem kenegaraan Indonesia adalah resta, tapi itu belum masta. Dalam pemilu itu kalau ada terjadi hal-hal Bawaslu, sebenarnya itu gabung. Ngapa kok KPK turun tangan? Serahkan aja itu. Undang-undang jelas. Kalau ada permasalahan ada pemilu nanti kita seberapa kalau ada kesalahan. Ya ini bakal tapi dalam pemilu jangan diganggu dulu. Kok KPK melebihi daripada melanggar undang-undang dasar? Saya protes dulu. Saya sampaikan Pak Prabowo. Sehingga 5 komisioner KPU sekaligus diganti. Jadi untuk akan datang, mau ya kita masyarakat Indonesia itu masyarakat adat, masyarakat keagamaan, musyawarah. Terima kasih. Sudah berangkat. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Emil. Sudah ditanyakan beberapa cukup banyak yang dalam.
Silakan lanjut Mbak yang jilbab hitam. Perkenalkan nama. Perkenalkan, saya Jessy Renika, perwakilan dari teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bengkulu. Tadi dijelaskan bahwa Bawaslu telah meluncurkan inovasi di dalam website, yaitu satu kota satu data, sebagai langkah awal menuju keterbukaan informasi publik, di mana ini bisa membantu masyarakat agar bisa mengakses data pengawasan dan penanganan pelanggar secara lebih cepat dan lebih transparan. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana program tersebut telah efektif dalam mendukung transparansi pengawasan pemilu? Lalu kemudian, apa langkah Bawaslu dalam melibatkan organisasi masyarakat, OKP, mahasiswa, ataupun bagi pemilih pemula agar bisa memanfaatkan portal ini sebagai bentuk literasi bagi teman-teman yang dimanfaatkan oleh publik, tidak hanya sekedar formalitas di dalam dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Jessy ya. Oke. Lanjut ke Pak Dokter yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena secara tidak langsung melalui forum ini kita berbagi sharing informasi terkait dengan tema kita hari ini tentang informasi publik pengawasan pemilu dan pemilihan. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya El Fahmi Lubis. Saya dalam kegiatan ini mewakili Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, saya awali statement saya ini, saya disclaimer dulu bahwa kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi publik ini, maka filosofi dasarnya itu setiap lembaga atau instansi itu cenderung tidak care atau dalam bahasa yang kasarnya menolak untuk terbuka, dan setiap orang itu juga cenderung tidak mau ketika diawasi. Jadi lembaga itu cenderung tidak mau terbuka, sementara orang itu cenderung tidak mau diawasi. Nah, maka dalam konteks ini menarik kalau kita kaitkan dengan keterbukaan informasi publik. Belum lama ini kasus yang paling menghebohkan itu yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang sangat menimbulkan reaksi publik terkait dengan kebijakan KPU yang menjadikan 16 informasi dikecualikan. Salah satunya itu adalah informasi terkait dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kayak ijazah itu oleh KPU dijadikan informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh diakses oleh publik. Tapi ternyata kekuatan publik jauh lebih besar dari kekuatan KPU. Akhirnya geper juga KPU-nya, sehingga kebijakan KPU itu dianulir, sehingga tidak jadi 16 informasi itu dikecualikan sebagai informasi yang tidak bisa diakses oleh publik. Nah, saya ingin menarik ini ke Bawaslu. Saya, Ibu Bapak narasumber, banyak juga terlibat membantu teman-teman Bawaslu ini dalam konteks meliterasi dan mengedukasi pemilih terkait dengan isu-isu kepemiluan. Di internal penyelenggara pemilu saja, Ibu narasumber dan Bapak narasumber, sebenarnya belum clear juga soal keterbukaan informasi. Saya ambil contoh konkret, misalnya masih antara KPU, Bawaslu itu terhadap informasi-informasi tertentu, misalnya informasi tentang data pemilih,
itu masih kayak Tom and Jerry, saling kucing-kucingan. Ketika Bawaslu minta data tentang pemilih dalam konteks menjalankan fungsi pengawasannya, biasanya KPU itu hindar-hindar, tidak mau memberikan akses informasi terkait dengan data pemilih. Padahal jelas di dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang informasi publik itu bahwa data pemilih itu bukan data yang dikecualikan. Yang nggak boleh itu adalah memberikan data pribadi orang. Nah, itu nggak boleh, itu melanggar undang-undang kerahasiaan informasi pribadi. Nah, mohon saya tanggapannya dari narasumber terkait dengan itu. Nah, yang terakhir, saya ingin bertanya terkait dengan penanganan pelanggaran. Biasanya informasi terkait dengan penanganan pelanggaran ini tidak cukup akses publik untuk mendapatkan informasi. Apalagi kalau pengaduan dan laporan itu berkaitan dengan internal Bawaslu. Misalnya ada laporan atau pengaduan publik, apakah itu soal rekam jejak, integritas yang menyangkut komisioner atau internal Bawaslu, saya melihatnya selama ini belum cukup keterbukaan dari teman-teman di Bawaslu untuk memberikan informasi yang utuh kepada publik. Nah, saya mohon juga dalam konteks kita bicara keterbukaan informasi publik ini, bagaimana kedepannya Bawaslu itu ya harus komitmen dengan keterbukaan informasi publik ini sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga ini tetap terjaga. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fahmi. Mungkin langsung dijawab dari 3 penanya tadi. Dimulai dari Ibu dulu. Silakan Bu. Oke, saya jawab dari yang terakhir. Menarik ini, pertanyaannya menarik. Sekaligus ini berarti mengerti substansi yang ada di pemilu dan pemilihan Pak Fahmi ya, Pak Fahmi Lubis dari kami. Jadi yang pertama bahwa ada yang disebut, jadi keterbukaan itu yang saya sampaikan tidak harus telanjang, ya, meskipun butuh transparansi, akuntabilitas, tapi ada informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan ini harus melalui yang satu yang disebut dengan uji konsekuensi. Nah, kalau di Bawaslu, uji konsekuensi itu dilakukan oleh Bawaslu RI. Lalu kemudian turunannya itu tentu sampai ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, terkait dengan penanganan pelanggaran, ini memang kalau dalam prosesnya itu memang tidak bisa dipublikasikan, ya, karena ini agak sensitif ya. Termasuk misalnya data-data pelapor itu juga bisa menjadi bagian yang dikecualikan, ya, karena ini menyangkut keamanan. Jadi tentu saja tadi juga termasuk menyikapi data pemilih. Nah, di kami di Bawaslu DKI itu tahun 2019 itu kami sengketakan informasi ini. Jadi permohonan kepada KPU provinsi yang tidak diterima, ya, maksudnya informasi yang disampaikan itu lalu kami disengketakan di Komisi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan itu dimenangkan oleh Bawaslu. Jadi ada beberapa sengketa yang bisa dihasilkan dari permohonan informasi ini. Lalu yang selanjutnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU terkait dengan 16 informasi yang dikecualikan lalu kemudian dianulir termasuk tekanan publik. Tentu ini kalau menurut saya ya tidak melalui uji konsekuensi yang sangat berdasarkan ini ya, jadi validitasnya menjadi meskipun tekanan publiknya yang luar biasa gitu ya. Kalau dia melalui uji konsekuensi terkait dengan berbagai informasi tadi yang 16 yang dikecualikan, harusnya mereka bisa mempertanggungjawabkannya, gitu ya. Jadi itu jawaban saya. Selanjutnya terkait dengan inovasi mendukung program, nanti narasumber selanjutnya. Kemudian tadi Pak Hairudin, luar biasa apa yang Bapak
pembahasan kita bersama. Bapak Ibu semua, pemilih kita di Indonesia itu mayoritas tamatan SD. Itu salah satu tantangannya. Makanya hari ini Bawaslu mengadakan tadi salah satu budaya literasi, harapannya bahwa teman-teman yang ada di sini bagian dari yang bisa mencerahkan. Jadi tidak berhenti sampai di forum ini. Dan tentu tadi saran-saran dari Bapak TVRI yang jarang dilibatkan itu menjadi masukan bagi Bawaslu untuk proses program-program yang memang harusnya bisa dilakukan bersinergi dari seluruh media, karena media itu menjadi bagian penting daripada publikasi dan yang bisa menembus batas atau border ya. Lalu kalau undang-undang partai politik itu Pak, memang bukan domainnya Bawaslu. Jadi Bawaslu itu adalah pelaksana undang-undang. Kalaupun ada teman-teman yang merasa bahwa ini undang-undang nggak beres nih, khususnya undang-undang partai politik, yang undang-undang nomor 2 tahun 2008 dan undang-undang nomor 2 tahun 2011 ya, revisinya itu, lalu dianggap nih ini sumber dari masalah gitu ya. Misalnya saja banyak hal yang tidak dilaksanakan, misalnya pendidikan partai politik dan sebagainya. Masyarakat sebenarnya bisa memberikan masukan-masukan. Sama ini Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan antara pemilu lokal dan pemilu nasional, tentu ini akan ada perubahan besar-besaran. Nah, kita nggak tahu karena Bawaslu ini hanya pelaksana undang-undang. Apakah desain nanti pemilu yang akan datang itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah bentuknya ada revisi terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 atau sebaliknya justru buat undang-undang baru? Ya, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang tentu saja banyak disinyalir ini bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi justru malah juga tidak konsisten dengan putusannya, itu katanya ya. Bukan katanya sih, berdasarkan data. Ya, berdasarkan data bahwa putusan-putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi ada yang tidak sesuai dengan pembenahan kepartaian. Terus tadi apa yang disampaikan ada saya kelewatan. Oh, e-voting. Kalau sekarang yang lagi di ini dan sudah dilakukan e-rekap. Ya, memang sih sebagai wacana ya. Di beberapa daerah atau beberapa di belahan dunia ya, itu malah e-voting itu kembali ke pemungutan suara secara manual. Ada beberapa negara ya. Lalu kemudian kalau e-voting itu butuh sarana dan prasarana atau infrastruktur yang luar biasa yang harus disediakan. Tapi apapun itu, kalau undang-undangnya, undang-undang pemilunya, undang-undang pilkadanya mengharuskan untuk e-voting, itu bisa saja terjadi. Ya, maksudnya sebagai saran ya. Karena kalau Bawaslu maupun KPU itu dia berlandaskan apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada, dan undang-undangnya itu dibuat oleh para pembuat undang-undang, yaitu dalam hal ini pemerintah dan juga DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan legislasi atau pembuat undang-undang. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Jesi ya. Mbak Jesi dari Ikatan Alumni Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, baik. Oh, masih mahasiswa. Oke, baik. Terkait dengan informasi, data dan juga dokumentasi kegiatan Bawaslu, sebenarnya fungsi dari portal satu data tersebut adalah menginformasikan seluruh data-data yang terkait dengan kegiatan Bawaslu. Dan data itu bukan sifatnya, kalau kita bicara metodologi ya, karena ini bukan mahasiswa yang hanya ya, secara metodologi bukan lagi bicara secara kualitatif, tapi sudah bicaranya secara kuantitatif. Jadi bicaranya angka di situ. Kalau misalkan kita sama-sama buka Mbak Jesi terkait dengan portal satu data tersebut, di situ ada visualisasi, infografik, baik itu data pelanggaran ataupun data kerawanan dan sebagainya.
sebenarnya ini sebagai bentuk antisipatif Bawaslu dalam menghadapi pemilu periode berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga mengajak para pemilih pemula, kemudian pemilih muda yang nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan di negara kita, ya, agar lebih terbiasa dengan data, terbiasa dengan bentuknya data, bentuk angka dan sebagainya. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh. Kemudian kedepannya memang kalau kita lihat dari portal ini, data yang baru dikumpulkan itu masih dari tahun 2019 sampai 2024 terakhir kemarin. Karena memang kan kalau kita bicara eranya teknologi informasi kan baru sekitar 10-15 tahun ini. Jadi memang masih perlu kelengkapan. Nah, bagaimana peran masyarakat ya membantu kita di dalam pengawasan pemilu ya untuk lebih terbuka dalam hal tadi ya pengawasan, kemudian dalam hal keterkaitan data dan sebagainya. Nah, salah satunya kegiatan ini forum literasi. Jadi kita menyampaikan apa sih kegiatan kita di dalam pengawasan pemilu. Karena kalau misalkan kita lihat secara schedule, pemilu sudah selesai, ya kan? Pemilu sudah selesai. Tapi apakah tugas kita selesai sampai situ? Tidak. Ya, justru ini menjadi tantangan buat kami di Bawaslu agar apa? Kedepannya itu untuk menghadapi pemilu berikutnya itu kita lebih antisipatif dan kita punya historical data. Ini loh daerah yang pemilu sebelumnya terjadi kerawanan, terjadi pelanggaran dan sebagainya. Ini juga akan jadi salah satu PR besar bagi pimpinan-pimpinan parpol, pimpinan-pimpinan pemerintahan dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang sudah dilakukan atau pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin lebih ke arah sana ya. Mungkin nanti bisa kedepannya juga ya. Tadi mungkin tadi disampaikan juga Pak Eko ya. Memang salah satu partisipasi masyarakat khususnya generasi muda, apalagi mahasiswa, ada kegiatan debat. Nah, ini yang sebenarnya sudah berjalan di tahun kelima tahun ini. Nah, debat ini bagaimana anak-anak muda yang sekarang di semester 4, 5 ya, khususnya di bidang ilmu sosial, ilmu politik dan juga ilmu hukum ikut berpartisipasi dalam apa? Membangun citra yang baik untuk proses pemilu ke depannya. Salah satunya adalah debat, memberikan masukan-masukan dari generasi muda ini untuk bisa menyampaikan ke depannya itu pemilu mau bagaimana sih, khususnya dalam hal pengawasan. Dan ke depannya lagi nanti kita bisa berkolaborasi baik itu dari segi organisasi mahasiswaan, organisasi akademik, atau nanti dari kampus-kampus untuk bisa bekerja sama dalam hal kegiatan tridharma. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana agar masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Bawaslu. Ya, mungkin lebih ke arah sana. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan terjawab. Stop, cukup. Mungkin lanjut 3 penanya tadi sudah mengangkat tangan. Mbak yang di bawah kuning, silakan. Nanti perkenalan Bapak dan Mas Bapak. Silakan. Perkenalan nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Fatimah Yunus. Pada kesempatan ini utusan dari Muslim NU. Baik, mengingat waktu saya langsung saja. Yang pertama tadi sebenarnya banyak hal yang sudah disampaikan oleh Dinda Fahmi tadi. Tapi saya tambah gini, maksud saya gini Bu. Dari apa disampaikan oleh Mas Fahmi tadi, barangkali ini kita kasih sebuah dulu ya. Memang kita akui dan sudah dijelaskan Bu tadi bahwa uji konsekuensinya itu ada di tingkat pusat atau RI. Ini pengecualiannya tadi Bu ya. Tapi Bu ya, barangkali ini perlu adanya kebersamaan waktunya. Contoh untuk pilda ya, pemilihan bupati, pilkada. Contoh Bengkulu Selatan misalnya untuk Bengkulu. Kok sampai dengan waktu untuk pelaksanaan pemilihan ternyata
Ya nggak tahu saya ada atau tidaknya putusan bahwa calon yang bersangkutan bisa atau tidak dianggap dalam artian sudah 2 periode. Itu contoh. Barangkali juga kemarin hampir-hampir kita dengan calon gubernur juga seperti itu. Artinya ini perlu perhatian waktunya, walaupun tadi dalam artian konsekuensinya itu di RI. Itu pertama barangkali. Kemudian yang kedua terkait dengan money politik, saya setuju tadi. Barangkali kita sepakat. Kalau boleh jujur, pelaksanaan pemilu ini menjadi guru atau studi tiru dalam hal money politik. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Sampai, kenapa saya katakan bahwa studi tiru atau guru? Sekarang ini sampai dengan pemilihan kepala desa itu sudah banyak sekali bermain money politik. Makanya saya katakan bahwa pemilu adalah dalam hal money politik menjadi studi tiru dan guru dalam bermain politik, money politik itu. Nah, oleh karena itu barangkali Bapak Ibu khususnya narasumber kita dari pusat, mungkin ini perlu kaji ulang atau penegasan terkait dengan money politik yang terjadi khususnya dalam hal pelaksanaan pemilihan. Itu. Kemudian terakhir yang ketiga, kita sekarang ini forum literasi keterbukaan informasi publik pengawasan pemilu dan pemilihan. Kalau kita kaitkan literasi digitalisasi, dan tadi saya sepakat bahwa pada perguruan tinggi di Bengkulu misalnya sudah melakukan MOU dengan pihak perguruan tinggi. Nah, kenapa tidak dalam hal pengabdian secara real dan tegas aturannya bahwa mahasiswa itu dijadikan pengawas pemilihan umum di TPS masing-masing, yang nantinya dosennya itu adalah sebagai pengawas di mahasiswanya. Artinya untuk keterjagaan data, digitalisasi rekaman, kan setiap selesai dituliskan itu ada rekamnya, langsung dipotong, kemudian itu yang dikumpulkan di bawah pengawasan dosennya. Yakin insya Allah akan sampai objektif. Karena mohon maaf, yang terjadi di lapangan itu rekapitulasi di TPS masing-masing nanti itu berjenjang, TPS, kelurahan, nanti bawa ke kecamatan. Mohon maaf kalau saya salah, kayaknya hasil rekapitulasi tingkat kecamatan itu bisa berubah. Yang tadinya tidak mencapai target suaranya ternyata muncul di tingkat kabupaten atau kotanya memenuhi syarat. Ini barangkali masih perlu kita perhatikan, dan insya Allah kebetulan saya juga dari perguruan tinggi, insya Allah kami siap dalam hal membantu pengawasan pada pemilihan ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Bu Fatimah. Fatimah. Silakan lanjut yang belakang nanti Bapak ya, karena biar nggak bolak-balik ke sini. Nama dan dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jauhari Mangkal dari Ikatan Dai Indonesia Wilayah Bengkulu. Pertama tentu kami terima kasih atas sosialisasi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan berbagai narasi, dan saya yakin mungkin sebagian juga sudah kita pahami. Tapi yang lebih perlu kita tekankan pada kesempatan ini, terutama kita yang kadang-kadang di lapis bawah ini. Dan saya pernah sampai ke mengawal di TPS itu, ya. Jadi panwas kita ataupun relawan kita ini perlu diberikan semacam edukasi ya, terkait masalah pertama, masalah perlindungan hukumnya, kepastian hukum mereka ini, kekuatannya, sehingga mereka berani, komunitasnya jelas. Kadang-kadang relawan ini, baik itu secara struktur maupun informal, mereka nggak berani menyampaikan kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran yang terjadi di lapis bawah. Nah, ini mohon diberikan kejelasan, ketegasan bahwa relawan kita ini ataupun petugas-petugas kita di lapis, di lini paling bawah ini punya kualitas, ya, punya kekuatan hukum, sehingga mereka berani berunjuk gigi lah itu bahasanya, bahwa saya ini tugasnya lah, fungsi saya ini dan seterusnya, sehingga mereka berani menyampaikan kepada masyarakat ataupun saat
pelaksanaan, tahapan maupun sampai kepada mekanisme terjadinya pelanggaran. Itu pertama yang perlu kami sampaikan. Nah, kemudian yang kedua terkait masalah distribusi logistik ini, terutama sampai ke daerah-daerah yang terpencil dan terisolir. Kadang-kadang daerah yang sulit dijangkau aja karena jalannya besar, ini juga diragukan. Di mana pengawasan dalam hal ini keberpihakannya, apakah sampai di mana kita bisa mengawal logistik yang bisa sampai dijamin cukup dan tidak rusak dan seterusnya. Karena yang sering pernah dan kita lihat ada kekhawatiran terkait masalah kepastian logistik itu sampai sesuai dengan waktunya. Jadi ini juga yang kami sampaikan di lini bawah. Kemudian terkait dengan edukasi untuk akses informasi, barangkali masukan bagi kami, kenapa tidak sekarang mahasiswa ini dilibatkan secara utuh, misalnya dalam KKN ya. Materi khusus mereka ini bagaimana mengedukasi masyarakat khusus masalah pemilu dan pemilihan ini. Artinya khusus paketnya itu. Karena kemarin juga ada dari kota ini, dari beberapa kampus itu khusus masalah sampah gitu kan. Nah, kenapa tidak kita khusus juga masalah pemilu ini? Jadi stresnya begitu, sehingga masyarakat ataupun mahasiswa itu begitu berani menyampaikan itu. Terutama barangkali mahasiswa yang di fakultas hukum, sehingga mereka bisa mendharmabaktikan ilmunya langsung di dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian terakhir barangkali sedikit agak nyeleneh ini terkait masalah mencikapi tekanan secara horizontal maupun vertikal di bawah sendiri sampai ke bawah gitu terhadap mitra kerja kita ini. Jadi ini sebetulnya yang ditanya masyarakat itu sebetulnya ya, mencikapi tekanan yang begitu besar ini, apalagi menyangkut masalah katakanlah tadi ya money politik ini. Kita sebagai dai ini prihatin sekali. Jadi regulasinya seperti apa sih money politik ini? Kalau memang masih dibiarkan aja ya sirkular terus, tidak akan selesai masalah money politik, hanya sebatas wacana saja. Jadi kita harus jelas, aturannya harus tegas, kemudian ya disosialisasikan. Inilah gunanya kita berada di forum ini ya, dalam rangka keterbukaan ini. Mungkin demikian saja yang perlu disampaikan. Barangkali ada hal yang tidak berkenan, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamhari. Bapak yang di silakan perkenalkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Mas'ud dari Binpas Bengkulu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit menanggapi. Ada sedikit 3 yang perlu kami tanggapi sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Pertama, memang isu di money politik ini memang cukup membahayakan, ini berakar di masyarakat. Karena isu money politik ini pernah saya temukan di masyarakat tidak mau pergi ke TPS karena tidak ada uang. Ini yang sangat buruk ini di masyarakat. Tidak mau pergi ke TPS karena tidak ada uangnya. Satu, jadi maksud saya hal-hal yang seperti ini perlu sekali diantisipasi bagaimana kita untuk mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas kalau di awalnya sudah mulai di money politik. Nah, ini satu. Yang kedua, terkait masalah perlindungan hukum yang informasi. Nah, kadang-kadang masyarakat ini enggan memberi informasi. Ini karena pada akhirnya masyarakat juga yang kena dampaknya dengan hukum ini. Tidak ada jaminan hukum dari pihak katakanlah para penegak hukum atau undang-undang yang memberi informasi sampai sejauh mana nanti. Yang berikutnya, ini Panwaslu ini kalau penilaian saya cukup baik kerjanya, tapi sedikit ada koreksi saya. Pada saat melaksanakan mulai bertugasnya, ini sudah terlalu mepet dengan hari-hari. Nah, jadi apa 1 bulan atau 2 bulan ini sudah dengan harinya hanya. Jadi sehingga tim di bawah sudah terkondisi. Jadi adanya bantuan-bantuan ini sudah masuk. Jadi karena belum berlakunya, belum bekerja tim Panwaslu, ini tidak bisa menyeret ini ke ranah hukum.
Nah, jadi ini yang lebih kita menyakiti ini Pak, kadang-kadang di masyarakat ini. Jadi masyarakat ini begitu sudah terbentuk tim pemberlakuan tim Panwaslu yang bekerja di lapangan, tim sudah terbentuk, mereka sudah ada komitmen tanggal sekian ketemu uangnya sudah diambil, sehingga Panwaslu tidak bisa mendeteksi itu. Nah selanjutnya ada satu lagi yang perlu ini, tim Panwaslu itu sendiri perlu mungkin dibekali mungkin apa gajinya terlalu kecil itu Pak. Nah karena saya lihat ini kalau nanti saya buka-buka nanti kan saya kasihan juga. Beberapa kali ditemu tim Panwaslu itu nangkap terjadi money politik, selesai cepat. Tidak ada proses di bawah hukum. Nah ini saya mohon kepada narasumber untuk menjelaskan supaya hal ini kalau bisa untuk menciptakan pemilu yang jurdil itu dan berkualitas dapat terlaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masud. Kami persilakan dimulai dari Abang dulu. Ya, terima kasih pada tiga penanya tadi ya. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu tadi yang menanyakan tentang money politik. Nah, ini kasus yang memang sering terjadi di masyarakat pada saat pelaksanaan pencoblosan. Dari mulai tahapan kampanye sampai pencoblosan itu merawat kegiatan-kegiatan praktek politik uang. Yang selama ini masalah yang memang menjadi hal yang dilematis. Tapi kemudian kita melihat memang dalam perangkat pemilu itu Bawaslu sudah memberikan bimbingan teknis ke bawah, ya, ke PPR, ke petugas pengawas TPS itu sudah dilakukan bimtek untuk mengantisipasi bentuk kecurangan-kecurangan itu di lapangan. Artinya apa? Pembekalan itu sudah berjalan, berjenjang ke bawah. Nah, hanya saja persoalannya kenapa kemudian ini juga menjadi satu problem yang mendasar dalam pelaksanaan pemilu itu. Nah, oleh karena itu barangkali menurut hemat saya bahwa sulit untuk memetakan kondisi kerawanan pada saat adanya praktek money politik ini. Karena tim sukses begitu masih bergerak, kemudian juga ada di antara ya oknum-oknum yang petugas relawan di lapangan itu juga ikut bermain. Tapi saya kira persentasenya tidak besar, hanya cukup kecil, tapi kemudian ini juga menjadi permasalahan di lapangan. Nah, menurut hemat saya mesti ada kajian yang mendasar tentang mengantisipasi ini. Oleh karena itu, pada setiap PSU yang pemilihan pemungutan suara ulang di daerah-daerah itu Bawaslu mengkaji, melakukan analisa ini kenapa terjadi PSU di wilayah ini. Dilakukan kajian sehingga ke depan bisa diantisipasi persoalan. Nah, yang kedua, memang sulit untuk memetakan tadi itu permasalahan tadi yang disampaikan oleh ibu kita Bu Fatimah. Kenapa sih tidak melibatkan mahasiswa ya dalam konteks ikut serta dilibatkan? Nah itu nanti Bawaslu punya cara tersendiri untuk melibatkan peran mahasiswa. Seperti apa polanya? Kan kalau yang sudah ada itu kan yang struktur perangkatnya itu ada pengawas pemilu lapangan, pengawas tingkat kecamatan, kan itu yang ada, dan pengawas TPS. Nah, soal mahasiswa ini seperti apa? Mungkin nanti ada pola dan cara Bawaslu untuk melakukan kajian dan bisa melibatkan para peserta mahasiswa. Saya kira itu nanti ditambahkan oleh Bu Doktor dan Bu Menteri. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Silakan. Baik, saya jawab pertanyaan Ibu Fatimah dari Muslimat NU terkait dengan uji konsekuensi ya, terkait dengan waktu gitu ya. Jadi memang uji konsekuensi seperti yang sudah saya sampaikan ini memang adanya di level Bawaslu Republik Indonesia. Sebenarnya uji konsekuensi itu adalah terhadap informasi yang ingin dikecualikan. Kalau informasi seperti pencegahan,
pengawasan itu datanya bisa diakses. Yang lebih detail itu sebenarnya yang proses penanganan pelanggaran. Yang gitu ya Mas Tia. Jadi penanganan pelanggaran ini kan lebih spesifik, ada data pelapor yang tadi ya, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ibnu ya, keberanian gitu. Jadi orang nggak berani melapor karena nanti malah justru jadi masalah gitu ya. Malah yang melapor itu kemudian malah menjadi lebih sulit gitu ya dari segi konsekuensi hukumnya gitu. Jadi mungkin itu saran ya terkait dengan waktu tadi, karena ada beberapa kasus yang di Bengkulu Selatan tadi mengenai ketepatan waktu aja, jadi informasinya agar bisa sesuai dan tepat sasarannya ya. Kalau sudah pemilu itu kan sifatnya begini Bu, jadi dia berbatas waktu, semuanya berbatas waktu, makanya dalam proses apapun itu juga dibatasi, tahapan juga sama ya, penanganan pelanggaran juga sama, dibatasi waktunya, sama dengan uji yang sudah disampaikan. Kemudian mengenai literasi digital MOU pengawas pemilu. Jadi kalau di Bawaslu itu memang ada yang disebut dengan pengawas TPS. Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan adanya Perpu ini memungkinkan usianya pengawas TPS-nya menjadi lebih muda. Kemarin 25 tahun bisa turun menjadi 21 tahun. Nah, kalau mahasiswa itu kan kendalanya di usia. Nah, tapi sekarang dengan adanya Perpu itu malah undang-undangnya malah memungkinkan dari 25 menjadi 21, kalau nggak ada 21 tahun bisa 17 tahun. Ini rata-rata berapa umurnya yang pengawas TPS? 21 tahun. Kalau di DKI Jakarta itu cari umur 25 tahun luar biasa susah. Ya biasanya kan orang 25 tahun udah safe kalau bekerja. Nah mahasiswa itu banyak kan bukan umur 25 tahun. Nah makanya kategori usianya kalau mau menjadi pengawas TPS memang diatur undang-undang. Ya, jadi kalau misalnya sepanjang usianya masuk gitu ya, itu bisa. Tapi ini akan lebih mudah untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Lalu pertanyaannya begini, sebenarnya undang-undang itu dibuat agar pengawas TPS itu usianya lebih besar daripada usia KPPS, sehingga dia bisa berani. Tapi dengan dituakan usianya justru susah tuh mendapat pengawas TPS. Asal-muasalnya undang-undang itu begitu. Ya pengennya supaya pengawas berani. Jangankan di tempat sini Bu, ya di DKI Jakarta ada tuh pengawas TPS di dekat TPS saya. Jadi nggak berani mau foto aja, nggak berani sama KPPS. Dia nggak berani masuk ring, itu DKI Jakarta, apalagi di sini. Makanya itu pengawas TPS benar kata itu harus dimodali supaya dia berani, ya berani supaya merasa gagah, ya gagah sebagai seorang pengawas. Karena secara logika kalau pengawas itu dia harus menguasai banyak hal, menguasai teknis, menguasai aturan pengawasan, menguasai aturan proses tadi, ya penanganan pelanggaran. Kalau terjadi orang mencoblos yang bukan haknya mencoblos di TPS itu, maka di TPS itu harusnya kan bisa disampaikan ya proses penanganan pelanggaran yang bisa menyebabkan PSU atau pemungutan suara ulang gitu. Jadi yang menyatakan itu ya yang harus berani ya pengawas TPS-nya. Saya pikir itu 3 hal yang tadi sudah disampaikan Ibu. Kemudian Pak Jauhari terkait dengan Panwas diberikan edukasi perlindungan hukum, benar ya, saya sepakat itu. Karena tidak berani tadi, harusnya lebih berani daripada KPPS ya. Tapi kalau ada pengawas TPS yang akhirnya dia mahasiswa gitu ya, sementara KPPS-nya itu ketua RT, kira-kira berani nggak? Nggak berani Bu. Ya karena masih dipanggil anak kecil gitu atau anaknya gitu ya. Nah mahasiswa fakultas hukum dilibatkan. Sebenarnya dilibatkan ini ya dalam angka yang hari ini ya, seluruh mahasiswa dilibatkan menjadi relawan pengawas partisipatif. Bahkan di Bawaslu itu ada
kemudian Pak Ibnu politik uang, kemudian perlindungan hukum bagi yang melapor. Nah, kalau di Bawaslu itu Pak, kalau ada yang tidak berani melapor, ada yang disebut dengan informasi awal. Informasi awal itu maksudnya orang yang nggak berani melapor itu disampaikan ke Bawaslu. Nah, disampaikan ke Bawaslu itu menjadi informasi awal dalam proses penanganan pelanggaran. Demikian dari saya. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini berhubung waktu sudah pukul 16, karena banyak juga rekan-rekan yang belum sholat asar juga. Tapi sebelum ditutup, baiknya saya meminta closing statement terkait kegiatan hari ini dan dari beberapa yang ditanyakan dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Ibu dulu. Oke, ini karena keterbukaan informasi sebagai sebuah keniscayaan, mari kita sama-sama belajar menjadikan budaya literasi itu menjadi kebutuhan hidup. Yang mudah-mudahan kita semakin tercerahkan, politik uang semakin menurun, gitu ya. Pemilu bisa berkualitas, jujur dan adil. Terima kasih Bu. Selanjutnya Pak Dokter. Baik, lagi-lagi dari keterbukaan informasi publik ini ada bagian dari Bawaslu, yaitu adalah PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu ketika membutuhkan data terkait dengan pengawasan pemilihan dan pemilu. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ataupun rekan-rekan yang bergerak di bidang sertifikasi akademika perguruan tinggi bisa menggali informasi tersebut untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Tentunya dengan kegiatan forum literasi terbuka informasi publik dalam pengawasan pemilihan, ya, tentunya memang masyarakat perlu diberi ruang untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, literasi itu juga tentunya ada hal-hal di dalamnya yang terkait dengan regulasi, pemahaman tentang undang-undang pemilu, undang-undang nomor 14 tahun 2008 terkait tentang keterbukaan informasi publik. Semoga forum ini menjadi sebuah informasi maupun menambah wawasan kita sebagai masyarakat yang memang bisa terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah memberikan paparan materi terkait kegiatan kita hari ini. Sebagai informasi, jadi tadi saya tertarik dari Pak Jesse dari YMM. Nah, kebetulan tadi pagi kita baru selesai kegiatan Zoom, ini saya informasikan juga. Jadi silakan dicek di masing-masing Instagram, IG Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, seprovinsi Bengkulu terkait rekrutmen. Kalau tadi kata bahasa ibu tadi SKPP ya, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kalau sekarang itu namanya P2P. Nah, jadi itu silakan rekan-rekan khususnya kawan-kawan mahasiswa yang masih fresh, silakan nanti syaratnya nggak terlalu susah, bikin aja surat pernyataan kalau saya nggak salah tadi terkait kesehatan, bahwasan saya memang sehat secara jasmani dan rohani. Nah, itu sebagai informasi dari kegiatan ini. Harapan kita semua di Provinsi Bengkulu bahwasannya Bawaslu ke depan itu tidak lagi tertutup terkait informasi-informasi apapun itu, terkecuali data yang itu dikecualikan. Jadi ada beberapa data yang itu memang dikecualikan. Kalaupun ingin meminta data itu boleh tadi yang mekanisme yang Ibu informasikan ke audiens, dan kita di Bawaslu selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang itu
sifatnya terutama untuk kawan-kawan yang akademik. Jadi kalau kawan-kawan mahasiswa itu butuh data penelitian, apapun itu bentuknya, itu biasanya kita langsung kasihkan. Jadi kita juga tidak mau kawan-kawan mahasiswa, karena saya pernah jadi mahasiswa, jadi sangat susah mencari soal informasi. Nah, dengan adanya kegiatan hari ini, harapan kita semua keterbukaan informasi di lembaga Badan Pengawas Pemilu ini jadi lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu sebelum penutup, karena ditutup pantun, jadi saya coba cari-cari karang juga. Menggoreng ikan dicampur bakmi, karena cendrawasih sudah dipakai. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian kegiatan hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan wawasan dalam forum literasi pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya rangkaian dari diskusi tadi, maka berakhir sudah forum literasi keterbukaan informasi publik pengawasan pemilu dan pemilihan. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan langsung sekaligus menutup secara resmi kegiatan kita pada siang ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Bapak Famsyah SPDI MPDI, dipersilakan. Berapa jam? 1 jam 30 menit.